Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Tunas Tani Indonesia, channel yang berbagi informasi seputar dunia pertanian. Sahabat tani, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan kegiatan mengukur derajat keasaman tanah sawah ya teman-teman, atau biasa disebut dengan pH tanah. Seperti diketahui, untuk awal-awal musim kita dianjurkan untuk mengecek keadaan tanah kita, baik keadaan itu keasamannya, temperatur maupun keadaan cahaya. Tapi hari ini kita fokus mencoba mengecek keadaan tanah di derajat keasaman. Hari ini kita membawa alat ini nih, apa namanya ini, 4-in-1 soil survey instrument teman-teman. Jadi ini satu alat bisa untuk mengecek keadaan tanah, pH tanah, terus derajat maksudnya keasaman tanah, kemudian temperatur, suhu, juga cahaya. Nah, kita akan cek sawah ini supaya nanti kita bisa hitung kebutuhan dolomitnya berapa, supaya tanahnya bisa menjadi netral kembali, yaitu di kisaran 6 hingga 7. Nanti kita akan ambil titik diagonal ya teman-teman. Di pinggir sini satu, tengah satu, pojok sana satu, kemudian sini satu. Kita sedang berada di sawahnya Mas Hartanto ini. Tepatnya di Desa Lobing Mulya, Kecamatan Seram Utara, Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah. Ya Mas, kita langsung praktek. Oke. Ini dari mana ini Mas Bro? Dari sini aja. Ya? Ya. Nanti kita catat Mas. Coba kita lihat dulu. Oh, ini arahnya belakang Mas. Kita yang ini. Nah itu, kita arahkan ke pH dulu. Nah, jadi tombol pH kita lihat ini 7 ya teman-teman, atau netral. Coba kita lihat di sudut sini, tancapkan. Nah, tunggu beberapa saat, kita lihat pH-nya berapa ini. Nah, ini kita lihat turun ya teman-teman, menjadi 5,5 di sudut sini. Kemudian kita lanjut Mas, kita ambil di diagonal, bisa ke tengah terus samping sana. Nah, setelah dipakai begitu, dianjurkan untuk dibersihkan lagi ujungnya supaya netral. Bagi teman-teman yang mau atau mencoba melihat berapa, bisa sembarang Mas, kita mau tengah dulu, tengah aja yuk. Cari yang airnya nggak terlalu banyak sih Mas. Coba itu diangkat dulu Mas, tadi berapa? 7 ya, ini netral kembali ke 7, kita tancapkan. Ya coba tunggu beberapa saat dulu. Malah yang tengah ini kayaknya bagus, ini kan turun ya. Oh, ini pH-nya masih bagus ini. Yang tengah ini 6, kayaknya Mas Hartanto jarang gunakan pupuk ini kayaknya. Iya, karena sekarang pupuk subsidi angel Mas. Oke, kita pindah. Lanjut pojok. Oke. Bagi teman-teman yang mau mencoba atau melihat derajat keasaman sawahnya, bisa hubungi kami di kolom komentar, khususnya teman-teman yang ada di Seram Utara Timur Seti maupun Seram Utara Timur Kopi. Nanti kita coba cek sama-sama supaya bisa tahu kebutuhan dolomit berapa yang dibutuhkan sawah jenengan. Nah ini nih, kemudian di pojok sini ya Mas. Ini kemungkinan yang diangkat ini tanahnya tanah dasar ini ya kemarin ya. Coba itu 7 Mas, 7 lagi kah? Iya. Nah 7 lagi, mantap. Coba ya. 7,5, ini malah 7,5, ini cenderung basah. 7 lagi. Oke, masih bagus tanahnya, masih netral. Tanah saya Jarang dipupuk. Jadi mudah ya teman-teman, indikator tanah kita itu asem. Itu biasanya tanamannya itu mudah terserang asem-aseman.
Nah, itu. Makanya kalau asli dikasih gula aja. Sudut sini. Iya. Heeh. Oke, punya saya dulu ya. Ya. 7 lagi ya teman-teman. Oke, masukin ya. Tunggu beberapa saat. Ini 8 berarti basah ya teman-teman. Belum, tunggu dulu. 7,5. Coba Mas pindah yang agak ada airnya Mas. Atau tanah yang ini, tanah yang aslinya ini. Ya itu kan sisa odong-odong ya Mas ya. Itu 7 lagi kita lihat. Coba lapor Mas Haran. Oke, ini perubahan. Ini kono tok sing asem. Lemahnya kok sip men. Ora tau dipupuk iki. Set. Tunggu beberapa saat. Turun. Iku macem Mas. Wes, Macemnya lemah ya. macam jeruk. Sejeruk hati kuning. 7. Tunggu dulu. 7 lagi. Oh, tanahnya masih sip Mas Hartanto. Oke. Oke. Terakhir. Ujung sana ya? Yo. Coba nanti kita lihat yang biasanya Mas Hartanto curigai tanahnya asam itu sebelah mana supaya supaya enggak dikira alatnya yang error, itu alat baru. Tadi di ujung sana asam ya teman-teman, 5,5, di tengah 7, pojok sana 7, pojok sana 7, tinggal ujung satu ini. Secara diagonal nanti kita ambil rata-rata. Kalau memang totalnya masih 6 sampai 7 berarti tanahnya Mas Hartanto masih bagus, nggak perlu dikasih dolomit. Waduh. Nah, ujung sini aja Mas. Ya, Coba usahakan yang bukan sisa roda. ini masih bagus. Itu 7 Mas ya. Cek lagi. Mati. Pencet on off-nya Mas. Stop sih. Oke. Ini 7 teman-teman ya. Set. Tunggu beberapa saat dan akhirnya 6,5. Oke, kayaknya di 6,5. Oke, sip. Lanjut kita cek yang dicurigai asem. Nah, ini teman-teman, kita coba cek yang lain. Kalau teman-teman sawahnya biasanya kita bajak atau nyemprot kukunya kuning, itu biasanya kadar Fe-nya tinggi. Ini ya. Nah, iya coba Mas. Oh, itu. 7 lagi. Nah, langsung turun bro. 6 kalau saya tahu. 6 ini nih turun tuh. Jadi memang alatnya ini bekerja ya teman-teman ya. Bukan. Nah, ini berubah-berubah toh untuk tiap. Oke, cari lagi Mas. Coba yang di ujung sana yang biasa di tempat air itu Mas. Biasa kita cek. Kanca-kanca. Masih ya? Wes. 7. Nah, lepas yang safari ini. 7. 6,5. Standar ya, mantap ya. Ini cukup lama loh teman. 6, jatuh di 6. Ya toh bro. Nah, wes. Ini yang kita curigai asam aja masih di titik 6. Jadi sawah Mas Hartanto sih aman masih. Jadi pentingnya pengecekan pH itu nanti
supaya pertumbuhan tanaman kita bisa optimal apabila dipupuk ya teman-teman. Bagi teman-teman yang merasa padinya setelah dipupuk justru nggak tumbuh, itu kemungkinan besar tanahnya asem. Nah, coba kita cek pakai alat sederhana ini. Sebenarnya ada 3 alternatif alat yang bisa kita gunakan. Ini adalah pH meter digital, ada satu lagi kita menggunakan kertas lakmus. Ada yang lebih sederhana lagi, kita bisa gunakan ini rimpang kunir ya teman-teman. Nanti kita bikinkan videonya untuk setiap alat itu. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.